bahwa tema menggugat keadilan itu akan selalu relevan, apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan, mau mengawut-awut Kongres PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penasihat hukum yang tadi juga analisis sementara ini logika hukumnya tidak cukup kuat, sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Kemudian kami akan mempertimbangkan dengan cara yang seksama dan kemudian dengan fakta-fakta hukum untuk terus berjuang di dalam menggugat keadilan itu. Nah, kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader PD Perjuangan, kami mengucapkan terima kasih. Sejak awal proses ini, ketika bulan Januari 2020 terjadi OTT, itu sudah ada motif politik. Saat itu headline-nya di salah satu majalah yang terkenal, operasi yang gagal. Karena mengapa gagal? Karena yang ditarget adalah saya. Jadi itu di dalam headline salah satu majalah nasional itu menulisnya operasi yang gagal. Karena itulah kepada simpatisan, anggota dan kader PD Perjuangan khususnya dari DPP, DPD, DPC dan seluruh anak ranting PAC hingga Repdem dan Satgas Partai, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Dengan putusan ini kepala saya tegak karena kita terus akan melawan berbagai ketidakadilan itu. Kita akan menggugat keadilan agar cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul dapat terwujud. Jadi maju tak gentar, kita tidak boleh menyerah, dan saya akan gunakan setiap waktu, setiap detik sebagai karunia Tuhan di dalam memperjuangkan keadilan bersama dengan seluruh komponen masyarakat yang lain. Karena kasus yang dikaitkan dengan saya, teman-teman pers, rakyat Indonesia boleh melihat putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, hal-hal terkait dengan dana 800 juta, 50 juta, 400 juta, semuanya sudah clear dan tidak ada kaitan dengan saya, apalagi ada suatu motif. Buat apa? Keuntungan apa yang saya peroleh dengan memberikan suatu dana? Maka catatan di dalam persidangan ini, dalam pledoi kami bahwa Saiful Bahri saat itu juga mendapatkan intimidasi karena ketika dia diperiksa sebagai saksi dalam situasi dia tersandera oleh kasus-kasus akibat penggeledahan, ditemukan dua senjata api di rumah mantan istrinya. Demikian diancam TPPU, tindak pidana pencucian uang. Saudara Hasyim Asyari juga diancam berkaitan dengan sewa private jet. Fakta-fakta itu ternyata tidak menjadi pertimbangan, namun tidak akan pernah lari dari setiap upaya untuk memperjuangkannya. Terima kasih, dan selanjutnya dari penasihat hukum kami persilakan. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, majulah gentar membela keadilan. Mari! Oke ya, saudara-saudara sekalian, menyambung Mas Hasto, saya ingin menambah saja beberapa hal. Pertama, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya punya mixed feeling. Kenapa saya katakan mixed feeling? Karena pada dakwaan pertama mengenai obstruction of justice itu kita melihat